Salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh lagi berjumpa di dalam pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur, kita boleh memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan di hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh diperkenankan lagi mendengarkan kebenaran Tuhan di pagi hari ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Pada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Mari kita masuk dalam pokok pembahasan di pagi hari ini dengan judul Matahari Kebenaran. Ayat inti kita di saat ini terdapat dalam Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kita harus lebih banyak berdoa dan berjalan lebih rendah hati dan dengan iman. Kristus sempurna dalam kemanusiaannya. Dan semakin kita beriman kepadanya sebagai penyempurna kita, semakin rendah hati kita berjalan bersama Allah. Dan semakin utuh pengabdian kita. Semakin sedikit gangguan kepentingan diri sendiri yang menghalangi manusia dari Allah. Anugerah Kristus harus hadir dengan setia di dalam jiwa dari hari ke hari. Hanya dengan demikian kita dapat melihat Dia yang tidak terlihat. Kristus datang ke dunia kita untuk menyatakan Allah kepada setiap pria dan wanita, untuk memimpin mereka kepada Tuhan. Dia menyatakan, "Akulah terang dunia." Yohanes 8 ayat 12. Apakah yang mengkhususkan Dia sebagai terang dunia? Inilah alasannya. Dia turun dari sorga. Dia adalah guru sejati yang diutus Allah. Dialah yang ditetapkan untuk mengungkapkan tabiat Allah kepada dunia. Dia adalah bintang fajar yang terang. Dia adalah matahari kebenaran. Terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan umat Israel. Yohanes menyatakan tentang Dia, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang dengan datang ke dalam dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 9, kita dapat meminta kepada Tuhan kita, mengetahui bahwa kita akan menerimanya. Kita membutuhkan lebih banyak kerendahan hati dan kelemah lembutan Kristus, agar kita dapat memiliki kasih yang sungguh-sungguh di antara sesama kita. Olehnya kita dapat berdoa, memohon untuk orang lain kepada Tuhan. Dengan demikianlah kita akan membuktikan kebenaran firman. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka dalam Mazmur 25 ayat 14. Tetapi orang-orang yang akan dipakai Tuhan berada dalam bahaya besar untuk naik ke panggung manusia. Ya, memang benar. Ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Ada kebutuhan untuk berjalan dengan Tuhan. Kemudian pelajaran yang langsung pada intinya dapat dibagikan. Doa dan iman akan melakukan apa yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan apapun di dunia ini. Kita tidak perlu begitu cemas dan gelisah. Pekerjaan manusia tidak dapat pergi ke segala tempat dan melakukan semua yang perlu dilakukan. Seringkali ketidaksempurnaan terlihat di dalam pekerjaan. Tetapi jika kita menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, tidak bergantung pada kemampuan atau bakat manusia, pekabaran kebenaran akan terus maju. Marilah kita menempatkan segala sesuatu di tangan Tuhan, membiarkan Dia melakukan pekerjaan dengan caranya sendiri, sesuai dengan kehendaknya. Melalui siapapun yang Dia pilih, mereka yang tampaknya lemah akan dipakai Allah jika mereka rendah hati. Manuskrip 120 tahun 1898. Renungkan lebih dalam bagaimanakah iman dan doa mempengaruhi cara saya bersaksi bagi Kristus. Bagaimana berkat-berkat rohani ini telah mengubah pengalaman perjalanan saya bersama dengan Allah.
bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudaraku. Sebelum kita akan beraktivitas, sebelum kita akan menjalani kehidupan yang begitu banyak tantangan di depan ini, dalam tanggung jawab, di dalam keluarga, bahkan di tempat kerja, dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam setiap profesi yang Tuhan percayakan. Di pagi hari ini mari kita memberi beberapa menit ke depan untuk merenungi lagi firman Tuhan di saat ini. Matahari kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dia mengajarkan kita untuk menjadi terang, dia mengajarkan kita dengan teladan yang ia telah teladani, yang ia telah hidupkan selama ia di atas dunia ini. Yesus adalah seorang muda, seorang pria muda yang sangat bertanggung jawab. Dia membangun relationship, dia membangun hubungan sosial, dia membangun hubungan-hubungan yang baik, hubungan yang positif. Dia memberi perkataan yang membangkitkan iman, dia memberi perkataan yang membangun iman orang-orang yang membutuhkan akan pertolongannya. Belajar dari Kristus, di mana dampak dari di mana dia bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua ketika Tuhan mengizinkan kita dimanapun kita berada, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah kita mau menjadi terang yang dimana Kristus mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam perkataan kita, di dalam pergaulan masa muda kita, menentukan siapa kita, menentukan karakter kita. Karena hubungan atau pertemanan, hubungan persahabatan, itu yang mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertutur kata. Dengan siapa kita berteman, itu yang akan menggambarkan karakter kita. Itu yang akan menggambarkan karakter Allah. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi kita, kita pun akan terikut terpengaruh. Tetapi melalui pelajaran matahari kebenaran ini, melalui Yesus Kristus, kita boleh belajar bahwa Yesus Kristus memiliki prinsipnya sendiri. Bahwa dia ketika Tuhan Bapaknya mengizinkan dia untuk bergaul dengan siapapun, dengan orang apapun, itu bentuknya, status sosialnya, dia memiliki prinsip, dia membawa terang, dia membawa kebenaran, melalui ucapannya, melalui tindakannya, dia boleh menjadi berkat. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa Kristus datang ke dunia kita untuk menyatakan Allah kepada setiap pria dan wanita, untuk memimpin mereka kepada Tuhan. Dia menyatakan, akulah terang dunia. Dia turun dari surga. Dia adalah guru sejati yang diutus Allah. Dialah yang ditetapkan untuk mengungkapkan tabiat Allah kepada dunia. Dia adalah bintang fajar yang terang. Dia adalah matahari kebenaran. Terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan umatnya Israel. Kita dapat meminta kepada Tuhan kita mengetahui bahwa kita akan menerimanya. Kita membutuhkan lebih banyak kerendahan hati dan kelemah lembutan Kristus. Agar kita dapat memiliki kasih yang sungguh-sungguh di antara sesama kita. Olehnya kita dapat berdoa memohon untuk orang lain kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan membuktikan kebenaran firman. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kristus mengajarkan kita ketika dia pun lelah di dalam pekerjaannya, ketika pun dia lelah dalam ladang misinya, dia menyempatkan waktu untuk berdoa. Dia mengisikan waktu beberapa menit, dia menyendiri bersama dengan murid-muridnya. Dia meluangkan waktu bersama dengan murid-muridnya untuk melepaskan kelelahan. Bahkan pelajaran yang sangat penting, Kristus mengajarkan kita ketika hati kita menjadi lelah, pikiran kita menjadi lelah dengan kesibukan kita setiap hari, dengan tanggung jawab yang ada. Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil waktu sejenak untuk kita dapat mengevaluasi diri kita, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sepanjang satu hari, di mana Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah teladan yang sangat sederhana, setiap hari kita boleh lakukan dengan pertolongan Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar pun dengan perkataan kita boleh termotivasi, boleh menjadi semangat lagi menjalani kehidupan yang begitu banyak tantangan di atas dunia ini. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa dengan demikian kita akan membuktikan kebenaran firman. Marilah kita melakukan segala yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kita. Ya, memang sulit untuk melawan dosa-dosa pribadi kita masing-masing. Tetapi di sini dikatakan ketika pria dan wanita muda, bukan berarti pria dan wanita muda
umur belasan tahun atau 20-an tidak akan mempedulikan karakter-karakter dewasa yang Tuhan boleh teladani di dalam kehidupan kita. Tetapi karakter-karakter ini harus ditanamkan melalui anak-anak kita. Bahkan sampai dewasa pun kita akan melihat hasilnya ketika kita boleh berusaha, boleh meminta Tuhan untuk menuntun kita memiliki karakter yang indah seperti Yesus Kristus. Di sini juga dikatakan bahwa mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Mazmur 25 ayat 14 di sana dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bahwa Tuhan akan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Dia. Apa artinya? Orang-orang yang selalu memperhatikan perkataannya, orang-orang yang selalu memperhatikan tingkah lakunya, orang-orang yang selalu menyadari diri sendiri bahwa berdosa. Tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apapun, apalagi dalam pekerjaan Tuhan, apalagi di dalam tugas dan tanggung jawab Tuhan telah berikan, telah percayakan kepada kita. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib. Dia adalah seorang muda, anak muda yang suka bergaul. Dengan siapapun dia suka bergaul. Tetapi di dalam pergaulannya itu dia memberi dampak positif. Dia memberi dampak yang baik kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Bahkan dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan akan pertolongannya. Kemudian tabiat Tuhan yang indah pun terpancarkan melalui kehidupannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam pekerjaannya dia sangat bertanggung jawab. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia adalah seorang pria yang sangat konsisten. Dia seorang pria yang sangat memiliki pikiran yang dewasa. Di dalam dia menempatkan posisi, bahkan dimanapun dia berada, orang-orang menyukainya oleh karena dia adalah orang muda yang tahu membawa diri dimanapun bapaknya menempatkan dia. Kemudian di sini ada dikatakan juga doa dan iman akan melakukan apa yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan apapun di dunia ini. Kita tidak perlu begitu cemas dan gelisah. Pekerjaan manusia tidak dapat pergi ke segala tempat dan melakukan semua yang perlu dilakukan. Seringkali ketidaksempurnaan terlihat di dalam pekerjaan. Tetapi jika kita menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, tidak bergantung pada kemampuan atau bakat manusia, pekabaran kebenaran akan terus maju. Marilah kita menempatkan segala sesuatu di tangan Tuhan, membiarkan Dia melakukan pekerjaannya dengan caranya sendiri, sesuai dengan kehendaknya melalui siapapun yang Dia pilih. Mereka yang tampaknya lemah akan dipakai Allah jika mereka rendah hati. Mari kita praktekkan doa, puasa, bahkan kita pun akan berpuasa jika kita dikehendaki Tuhan untuk berpuasa, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita setiap hari. Bahkan di sini dikatakan Tuhan mengingatkan kita bahwa kemampuan diri kita sendiri, kelemahan kita sendiri, kita tidak dapat menjangkau pekerjaan Tuhan yang begitu jauh. Tetapi melalui iman dan doa kita dan harapan kita, tiap hari kita panjatkan melalui doa-doa kita. Bahkan Roh Kudus akan bekerja melalui doa-doa kita. Roh Kudus akan bekerja kepada siapapun yang Tuhan pilih. Di sana dikatakan, kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan bekerja melalui kuasa Roh Kudus untuk menyentuh hatinya, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh hati, dengan penuh kesabaran, dan mencintai pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di sini juga dikatakan pekabaran firman Tuhan di pagi ini, mereka yang tampaknya lemah akan dipakai Allah jika mereka rendah hati. Kita perlu karakter Allah, karakter yang rendah hati. Mungkin kita ditempatkan di tempat yang menguji iman kita, yang menguji kesabaran kita. Tetapi puji Tuhan, melalui ujian-ujian iman itu, melalui tahapan-tahapan proses perubahan kehidupan, proses perubahan karakter, kita boleh melihat kebahagiaan, keindahan tabiat Tuhan di dalam setiap proses, setiap cawan lebur yang menyiksa diri kita, di mana Tuhan akan tempatkan kita di sepanjang hari ini. Di dalam keluarga, di tempat kerja, dimanapun Tuhan percayakan segala sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan orang lain. Mari kita renungkan lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah iman dan doa
mempengaruhi cara saya bersaksi bagi Kristus. Bagaimana berkat-berkat rohani ini telah mengubah pengalaman perjalanan saya bersama Allah. Jadi perlunya sangat penting pribadi lepas pribadi mengalami perjalanan iman di mana Tuhan boleh menjadi pusat pembicaraan, boleh menjadi pusat segala pujian dan hormat bagi kemuliaan Bapanya dalam setiap proses perubahan kehidupan kita. Biarlah di dalam pengalaman iman kita, di dalam pengalaman perjuangan kehidupan kita, hanya nama Tuhan yang kita tinggikan dan kita muliakan. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan iman kita, saudara-saudariku, para sahabat-sahabat muda yang menonton firman Tuhan di saat ini. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh menempatkan pilihan-pilihan setiap pilihan kita di sepanjang hari ini. Kita mau menjadi pria dan wanita yang dewasa, yang memiliki relationship, hubungan yang baik dengan Allah, bahkan dengan sesama kita. Memberi dampak-dampak yang positif, bahkan jika kita memberi dampak yang tidak baik kepada orang lain, kita akan bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita akan diperhadapkan dengan penghakiman di akhir zaman nanti. Kita akan mempertanggungjawabkan jiwa yang Tuhan percayakan bagi kita di setiap kehidupan dimanapun Tuhan percayakan kita berada. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, masa muda yang Tuhan percayakan, bahkan masa tua yang Tuhan percayakan pekerjaannya, kita boleh melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan kesanggupan yang Tuhan boleh berikan bagi kita masing-masing. Karena Tuhan memberkati, mari kita berjalan dengan rendah hati dan memohon, berdoa satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, sampai di sini mari kita melakukan pekerjaan setiap hari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Biarlah Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.